Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So let me introduce our group. We are from group 2. Uh, I'm Zahra and my friend Dira Dwi Putri. So today we want to explain and presented about material application of optimization function with two variable. So let's begin. The first material will be presented by, before that, I'm sorry, the table of content from this material. The first, maximizing utility with budget constraint, and maximizing output with cost constraint, and minimizing cost with output constraint. So the next. The first material will be present uh, by Dira. So Dira, time is yours. Okay, thank you for Zahra. The first material is about maximizing utility with budget constraint. Utility maximization with budget constraint is a basic concept, the theory of consumer behavior in microeconomics that explain how consumers choose a combination of goods in order to get maximum satisfaction utility with income constraints. Utility maximization with budget constraints means that consumers try to achieve the highest level of satisfaction or utility possible with a limited amount of income. This involves allocating the budget to purchase goods and services so that the marginal utility per dollar spent on each good is equal. Jadi, uh, memaksimalkan utilitas dengan kendala anggaran adalah konsep dasar teori perilaku konsumen di ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana konsumen memilih kombinasi utilitas harga barang agar mendapatkan kepuasan maksimal dengan batasan pendapatan yang dimilikinya. Memaksimalkan utilitas dengan kendala anggaran berarti konsumen berusaha untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu, pastinya tingkat kepuasan yang tertinggi yang mungkin dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Ini melibatkan mengalokasikan anggaran untuk membeli barang dan jasa, sehingga utilitas marginal per dolar yang dikeluarkan untuk setiap barang sama. Next. Maximum, first of all, from we talk about maximum utility and budget constraints, we have to know about maximum utility and budget constraints definition. Maximum utility is achieved when the slope of the indifference curve or marginal rate of substitution or MRS is equal to the slope of budget line or ratio of goods prices. This condition is formulated as MUX divided by PX equals MUY divided by PY, where the MUX and MUY are the marginal utilities of goods X and goods Y, and the PX and PY are their prices. Okay. The next is budget constraints. A budget constraints is an income constraints that limits in the amount of goods and consumer can purchase. In the case of two commodities, the budget constraints can be written as the I equals PX times P times KX plus PY times KY, where the I is consumer income, PX and PY is the price of goods X and Y, and KX and KY is the number of items X and Y purchase. Okay, next. Maximizing utility with budget constraints. The utility function constraints by the budget function is often reversed as the form of constraint optimization. Constraint optimization is the case consists of the utility function as the objective function and the budget function as the constraint.
On the way to solve constraints optimization problem is by using Lagrange multiplier method. This method obtained by the combining the utility function and budget function, where the budget function is transformed from explicit form to implicit form and then multiplied by the variable a, so that the result is u equals f times xy plus lambda uh, times b minus xpx times ypy. The combined function in equation above is often called a Lagrangian function, and the lambda variable is called the Lagrange coefficient or multiply. Okay, next. This is the example for maximizing utility by budget constraint. Seperti yang kita ketahui, untuk memaksimalkan utilitas dengan kendala anggaran berarti konsumen berusaha untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang mungkin dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Ini melibatkan pengalokasian anggaran untuk membeli barang dan jasa sehingga utilitas menjadi marginal per dolar yang dikeluarkan untuk setiap barang yang sama. Seperti contoh soal yang sudah tertera, jika diketahui fungsi utilitas U sama dengan 4xy dikurang x kuadrat dikurang 3y kuadrat dengan harga x 2 dan harga barang y 3 serta pendapatan konsumen adalah 45. Tentukanlah nilai x dan y yang dapat memaksimumkan utilitas, berapa besar utilitas tersebut. Langkah pertama yaitu membuat fungsi Lagrangian, yaitu fungsi utilitas ini kita kalikan dengan kita jumlahkan dengan lambda. Jadi 4xy dikurang x kuadrat dikurang 3y kuadrat ditambah lambda dikali 45 dikurang 2x dikurang 3y. Karena pendapatan konsumen yang diketahui dari soal adalah 45, jadi gunakan pengalihan lambdanya adalah 45. Selanjutnya, langkah kedua yaitu dengan mencari derivatif parsial pertama dari fungsi Lagrangian. Derivatif adalah turunan, jadi fungsi utilitasnya kita turunkan, baik itu dari utilitas X, utilitas Y, dan utilitas lambda. Utilitas X 4Y dikurang 2X dikurang 2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Derivatif utilitas Y 4x dikurang 6y dikurang 3 lambda sama dengan 0. Dan utilitas dari lambdanya yaitu 45 dikurang 2x dikurang 3y sama dengan 0. Setelah mencari derivatif parsial pertama dari fungsi Lagrangian, langkah ketiga itu menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk memperoleh nilai-nilai dari variabel x dan x, y, dan lambda. Yang pertama kita hilangkan sementara nilai lambda dengan cara persamaan utilitas x, derivatif utilitas x dikalikan dengan 3, kemudian dikurangkan dengan 2 kali persamaan utilitas y. Maka diperoleh hasilnya min 6x ditambah 12y dikurang 6 lambda sama dengan 0, dikurang dengan 8x dikurang 12y dikurang 6 lambda sama dengan 0. Hasil yang kita dapatkan dari eliminasi yaitu minus 14x ditambah 24y dikurang 0 sama dengan 0. Setelah kita melakukan eliminasi, selanjutnya kita lakukan substitusi, yaitu dengan memasukkan nilai hasil eliminasinya yaitu min 14x ditambah 24y dikurang sama dengan 0 ditambah 14x dikurang 21y sama dengan 315. Hasilnya yaitu 45y
sama dengan 315. Y sama dengan 315 dibagi 45, hasilnya adalah 7. Karena 2X tambah 3Y sama dengan 45, jadi kita substitusikan nilai Y yang sudah didapat untuk mencari nilai X. Jadi 2X ditambah 3 dikali Y adalah 7, sama dengan 45. 2X sama dengan 45 dikurang 3 kali 7 sama dengan 21, berarti hasilnya adalah 24, dan X adalah 24 bagi 2, hasilnya 12. Kemudian nilai lambda diperoleh dengan cara substitusikan nilai X dan Y, X 12 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan utilitas X tadi. Jadi kita masukkan 4 dikali X, 4 dikali Y, yang mana Y adalah 7, ditambah 2 dikali X, yang mana X adalah 12, sama dengan 2 lambda. 4 dikali 7, 28, dikurang 24, sama dengan 2 lambda. Lambda sama dengan 2. Oh my God, ini lupa diedit. Bentar ya, sudah ku pause. Hmm, baik, selanjutnya. eh, Langkah keempat yaitu dengan mencari derivatif parsial kedua dan ambillah derivatif parsial pertama dari X dan Y pada persamaan sebelumnya, kemudian buat determinan Hessian terbatasnya. Jadi, eh, utilitas X sama dengan min 2, dan utilitas Y sama dengan min 6, dan utilitas XY sama dengan 4, utilitas YX sama dengan 4, dan GX sama dengan 2, dan GY sama dengan 3. Jadi kita buat eh, matriksnya. Jadi 0, 2, 3, 2, min 2, 4, 3, 4, dan min 6. Eh, Kita dapatkan hasilnya itu 48 dibagi 42, ditambah 42 sama dengan 90, yang mana 90 itu besar daripada 0. Oleh karena itu, nilai determinan Hessian terbatas lebih besar dari 0, atau matriks dari H ini lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Berarti utilitas yang didapatkan yaitu utilitas maksimum. Eh, Langkah kelima yaitu dengan mencari utilitas maksimum dengan cara mensubstitusikan nilai X 12 dan Y 7 ke dalam persamaan fungsi tujuan eh, yang utilitas fungsi utilitas 4XY dikurang X kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Jadi kita dapatkan utilitas maksimumnya yaitu 4 dikali Y tadi X diketahui tadi 12, dan Y 7 dikurang 12 pangkat 2 dikurang 3 dikali 7 pangkat 2, sama dengan hasilnya kita dapatkan 45. Uh, in conclusion, based on the objective function and budget equation, in the best combination of consumer is to buy 12
units of goods X and 7 units of good Y. And in the order to obtain maximum utility of 45 units, the value of lambda 2 means that the budget constraint changed by 1 unit. The objective function utility will change by 2 units. In this case, for example, the budget constraint changed from 45 to 46, then the U maximum will change from 45 to 47. And then, uh, jadi kesimpulannya, berdasarkan fungsi tujuan yang 19 persamaan 1921 itu persamaan anggaran dan persamaan anggaran, maka kombinasi terbaik dari konsumen adalah membeli 12 unit barang X dan 7 unit barang Y supaya memperoleh utilitas maksimum sebanyak 45 unit. Nilai lambda sama dengan 2 berarti apabila kendala anggaran berubah 1 unit, maka fungsi tujuan utilitasnya akan berubah sebanyak 2 unit. Dalam hal ini, misalnya kendala anggaran berubah dari 45 ke 46, maka utilitas maksimumnya akan berubah dari 45 menjadi 47. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for Dira. So the next material will be presented by myself. That's about maximizing output with cost constraint. So in production theory, companies want to maximize output from limited cost and want to minimize the cost of producing a certain output. So the main component for this material, the function of production. We can see together in the screen and cost function or ISO cost. We can see together in the screen. So the next slide. Okay, this slide about maximizing output with cost constraint, the function. So the function, we can see together in the screen, and the first step that we can do for found the value of maximizing output with cost constraint is the first step. We can use Lagrangian function. So the function we can see in the screen, and step two, we lower partial and the function in the screen too. So next slide. This interpretation, marginal product per input cost must be the same. The formula MPL divide Y equal MPK divide R. So MPL is the additional output of one unit of labor, and MPK is the additional output from 1 unit of capital. And equilibrium occurs when the additional output per rupiah of labor and capital are equal. So, this is about minimizing cost with output constraint. The objective or the purpose, minimize C equal YL
plus RK. With constraint, function for this material is L, comma key equal key output, key or friction output. Jadi maksudnya itu di sini adalah mengenai meminimumkan biaya dengan kendala output. Jadi tujuannya itu adalah untuk gimana kita untuk meminimumkan biaya dengan kendala dari output kita. Jadi yang pertama itu untuk kita menghitung bagaimana untuk meminimumkan biayanya, itu ada langkah yang pertama, sama seperti memaksimalkan biaya tadi, kita menggunakan fungsi Lagrangian. Nah, itu rumusnya mungkin bisa kita lihat bersama pada screen. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung bahas ke mengenai kita aplikasikan dengan contoh soalnya aja. Nah, kemudian kita menggunakan rumus dari bentuk Lagrangian ini. Kemudian kita turunkan parsialnya, lower parsial, yang mana rumusnya itu sama seperti memaksimalkan biaya tadi. Kemudian, next. Okay, this interpretation for minimizing cost with output constraint. Jadi, uh, marginal product per input cost must be the same. Jadi, ini sama juga di memaksimalkan biaya pada dengan biaya output tadi, dengan kendala output tadi, kita marginal produknya itu per biaya input harus sama dan fungsi atau rumusnya itu sama, yang mana MPL dibagi dengan W sama dengan MPK dibagi dengan R. Nah, MPL is the additional output of one unit of labor that the same before, and equilibrium occurs when the additional output per rupiah of labor and capital are equal. And then we choose the least expensive combination of L and K to produce the desired output. Jadi pada meminimumkan biaya dengan kendala output, kita harus memilih kombinasi labor dan kapital yang paling murah untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, the next slide, please. We continue for our example. The example, a company has a production function atau sebuah perusahaan memiliki fungsi seperti pada layar. Q sama dengan L pangkat 0,5 dan L dan K sama dengan K pangkat 0,5. Yang mana L sama dengan tenaga kerja dan K sama dengan modal. Nah, kemudian ada yang kita ketahui, kemudian diketahui itu ada labor wage or Y equal 4 and price of capital or R equal 1 and target output or key bar equal 20 units. Yang mana yang diketahui itu ada upah tenaga kerja 4, kemudian harga modal itu 1, dan target outputnya itu ada 20 unit. Nah, the question, what combination of L and K minimize the cost of producing 20 units of output? And draw the ISO cost and ISO cost on the graph. So, jadi pertanyaan itu berapa kombinasi labor dan kapital yang meminimumkan biaya untuk menghasilkan 20 unit dan gambarkan kurvanya. Jadi ini contoh soal untuk meminimumkan biaya. Jadi yang pertama untuk penyelesaiannya completion step 1 kita menggunakan Lagrangian metode atau fungsi dari rumus Lagrangian ini, yang mana
itu seperti pada layar. So the first step we using a Lagrangian method. Kemudian langkah kedua kita turunkan parsialnya. Jadi 4L yang pada metode Lagrange ini 4L ditambah 1 eh, K, kemudian ditambah dengan lambda di dalam kurung 20 dikurang L,5 K pangkat 0,5. Nah, kemudian dari persamaan ini kita turunkan parsialnya. Turunan kepada L. Turunan L itu ada 4 dikurang lambda dikurang 0,5 L pangkat minus 0,5. Kemudian K 0,5 sama dengan 0. Kemudian turunan terhadap K-nya itu 1 dikurang lambda dikali 0,5 pangkat 0,5 L pangkat 0,5 K pangkat minus 0,5 sama dengan 0. Dan turunan terhadap lambdanya itu ada 20 dikurang L pangkat 0,5 K 0,5. Oke. Nah, untuk menyelesaikan, kemudian kita selesaikan persamaannya. Solving equation. Jadi, ada dua persamaan. Yang pertama itu ada 4 sama dengan lambda dikali 0,5 L pangkat min, 5 dan K pangkat 0,5. Dan persamaan yang kedua itu 1 sama dengan lambda dikali 0,5 L pangkat 0,5 K pangkat minus 0,5. Nah, jadi kita bagi 1 dan 2-nya ini. Jadi kita gunakan persamaannya 4 dengan 1, 4 dibagi 1 dan L 0,5 L pangkat 0,5 K 0,5 dibagi dengan L 0, pangkat 0,5 K pangkat min 0,5. Kemudian di sini kita sederhanakan, kita coret. Nah, dapatlah hasilnya 4/1 itu kan 4. Jadi 4 sama dengan KL. Jadi kemudian kita selesaikan menjadi K sama dengan 4 sama dengan L. Kemudian substitution to the production function. Kemudian kita substitusikan ke fungsi produksi dengan rumus fungsi produksi tadi ya. Nah, Q sama dengan L pangkat 0,5. L-nya tadi itu kan 4L. Nah, jadi pangkat 0,5 sama dengan 4L pangkat 2 dikali dalam kurung dikali dengan 0,5 sama dengan 2L. 2L dikurang 20. 20 itu dari Q-nya tadi. Q-nya kan tadi 20 tuh. Kemudian jadinya L sama dengan 10. Jadi K sama dengan 4L kurang 40. Nah, jawabannya itu secara keseluruhan tenaga kerja itu atau L-nya itu ada 10 unit dan modal itu ada 40 unit. Nah, jadi di sini ada kemudian terbentuklah sebuah kurva isokos dan isokonnya. The explanation about this curve is the curve above illustrate the concept of minimizing cost with output constraint. On the horizontal axis is the amount of labor or L, and the vertical axis is the amount of capital or K. The isoquant curve show a combination of labor and capital inputs that produce the same output, which is 20 units, while the isocost line or straight line show all input combination that cost the same amount of money. The meeting point between the isocost and isoquant curve at point 10, 40 show the optimal combination of labor
and capital that produce 20 units of output at the least cost. At this point, the slope of the isocon curve, or marginal rate of technical substitution, or MRTS, is equal to the slope of the isocost, which means that a balance between input cost and input contribution to production is achieved. This is the company's strategy to achieve maximum cost efficiency in producing a certain output. Nah, jadi maksudnya di sini penjelasan dari kurva yang ada pada layar itu adalah menggambarkan konsep meminimumkan biaya dengan kendala output. Nah, yang sumbu horizontal itu adalah tenaga kerja dan sumbu vertikal itu adalah jumlah modal. Dan kurva isokannya itu yang melengkung dan eh, menunjukkan yang mana menunjukkan kombinasi antara tenaga kerja dan juga modal yang menghasilkan output yang sama. Sedangkan garis isocost atau garis lurus yang menunjukkan kombinasi input yang menghabiskan jumlah biaya yang sama. Jadi, titik pertemuan antara kurva isocost dan isoquant itu ada pada titik 10,40 yang menunjukkan bahwa kombinasi optimal dari tenaga kerja dan tenaga modal menghasilkan 20 unit dengan biaya paling minimum. Dengan biaya itu 10 dengan modal itu 40 dan modal biaya itu 40, modal tenaga kerja itu ada 10. Dengan hasil output produknya itu ada 20 unit. Nah, pada titik ini, kemiringan kurva dari isokos itu merupakan marginal rate of technical substitution atau MRTS yang sama dengan kemiringan isokos. Nah, ini merupakan bentuk dari strategi perusahaan untuk mencapai efisiensi biaya maksimal dalam memaksimalkan output tertentu. Jadi, dari sini kita bisa menghitung bagaimana kita meminimumkan biaya. Jadi, untuk itu perusahaan bisa menggunakan 10 eh, modal dan juga 40 tenaga kerja untuk meminimumkan biaya dengan kendala outputnya. Sekian, that's enough for me. Okay, friends, I want to say thank you for listening our presentation, and Dira and me, I'm sorry if we are make a mistake, and I hope what our explain can be understand by you. So the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.